dari seorang badut yang ingin melucu, tapi sama sekali tidak lucu. Jangankan orang lain tertawa, saya saja sama sekali tidak tertawa dengan lucu saya. Mungkin kalian menyangka menjadi badut itu adalah sebuah pekerjaan yang paling gampang, yang paling mudah. Tinggal bertingkah kocak, maka orang-orang akan tertawa kepada kita. Tapi sebenarnya tidak semudah itu. Andai kalian jadi saya, kalian akan tahu betapa sulitnya menjadi seorang badut, betapa sulitnya membuat seseorang tertawa. Apalagi di saat kamu sedang tidak ingin tertawa. Lagi pula, di zaman ketika orang-orang gampang tersinggung dan marah, membuat sebuah lelucon adalah sebuah kesalahan besar. Apabila lelucon Anda dianggap menyinggung atau menghina, atau juga mencemarkan nama baik, bisa-bisa karena lelucon sepele kamu malah dipenjara. Dulu ada kawan baik saya, dia bekerja sebagai seorang pelawak. Sekarang ya dia lagi rebahan santuy di penjara. Dia membawakan cerita di sebuah teater. Ada seorang bapak-bapak panjat pohon kelapa jam 10. Sesampainya di puncak pohon kelapa, dia pun mengumandangkan azan jam 10 pagi lagi. Sontak orang-orang di kampung datang kepadanya. Mereka ada yang marah, ada yang ingin membunuhnya. Mereka berkata, "Woi, turun kau, goblok, aneh kau, turun." Bahkan ada yang ingin membunuhnya. "Woi, dasar kafir, dasar goblok, dasar aneh, turun lu, gua bacok lu." Tapi dengan tenangnya orang tersebut menjawab, Lo. Yang goblok siapa? Yang aneh siapa coba? Yang kafir siapa? Tadi saya mengumandangkan azan jam 4 pagi subuh. Ente kagak ada yang ke masjid. Lah, kok sekarang saya azan di pohon kelapa malah ke sini? Coba dipikirkan dulu ya. Siapa yang kafir? Yang aneh siapa? Yang goblok siapa? Orang sekarang sangat gampang mengcoverkan pikiran orang lain. Hanya karena berbeda, jadi bermusuhan. Orang-orang sekarang senang bertengkar. Dulu Descartes bilang, saya berpikir, maka saya ada. Tapi orang-orang zaman sekarang malah memutarbalikkan fakta. Mereka berkata, saya bertengkar, maka saya ada. Begitu orang-orang sekarang mengatakannya. Pertengkaran menjadi sebuah komoditi, diperjualbelikan. Itu. Bahkan ada yang menggunakan ayat-ayat untuk kepentingan kekuasaan. Dan ada pula yang mengatasnamakan keyakinannya untuk mendiskriminasi orang lain. Jadi di zaman sekarang membuat orang tertawa itu sangat sulit. Saya menjadi badut meneruskan pekerjaan anak saya. Maksud saya, ayah saya. Dulu ayah saya itu seorang badut yang terkenal. Dia sering diundang di acara-acara hiburan. Ya, kan sekarang lagi ngetren. Anak ikutin bapaknya. Kalau bapaknya jadi presiden, otomatis anaknya jadi presiden. Salah nih. Maksudnya jadi gubernur. Atau juga jadi wali kota. Udahlah, jangan ngelantur. Nanti
saya dipidanakan lagi. Kata bapak saya, jadi badut itu dulu enak, penghasilannya lumayan. Bapak saya dulu sering diundang ke acara-acara hiburan, karena pada saat itu badut dan komedian masih dianggap lucu sama masyarakat. Tapi mah beda sama sekarang. Komedian, pelawak, badut kalah lucu sama politikus. Oh, it hurts the most, 'cause I Kamu dateng. Kakak duduk. Oh, sorry berantakan ya. Kamu mau minum? Mau makan? Wah, cek. Waduh. Kamu gak lapar kan? Gak haus? Soalnya saya gak punya apa-apa. Iya. Tapi bisa dipesan di GoFood kok. Tapi yang bayarin kamu ya. Iya. Makasih lo udah dateng. Saya kira kamu sudah lupa sama saya. Makasih lo udah ingat saya terus. Kamu kesini pasti kangen ya. Iya. Kangen. Sama. Kata Dilan, jangan rindu. Berat. Kamu gak akan kuat. Ya saya saja. Saya dengar-dengar kamu punya pacar baru yang lebih ganteng, lebih kaya. Tapi percayalah, saya tetap mencintaimu. Baby, I love you. Bagus. Biasa. Aku boleh nggak peluk kamu? Boleh. Raisa, Raisa. Ternyata cuma khayalan. Saya nggak punya pacar. Saya badut jomblo. Coba bayangkan nasib saya. Sudah badut, jomblo lagi. Nasib saya ini sungguh ampiar. maybe I shouldn't have cried when you left and told me not to wait. Oh, it kills the most to say that I still care. Now I'm left trying to rewind the times you held and kissed me back. I wonder if you're thinking, is she alright all alone? I wonder if you tried to call but couldn't find your phone. Have I ever crossed your thoughts? Because your name's all over mine. A moment in time, don't watch me cry. A moment in time, don't watch me cry.
saya kayak gitu? Ada yang aneh. Lihatlah penampilan saya, begitu keren dan parlente. Tapi sebenarnya saya cuma seorang badut yang berpakaian pejabat. Kemarin saya diundang ke sebuah acara, ya, acara kampanye partai. Jadi saya diajak untuk menghibur. Saya diundang menghibur di sana. Kemudian saya menghibur, padahal anggapan saya, lelucon saya itu sama sekali tidak lucu. Entah kenapa orang-orang tertawa terbahak-bahak kepada saya. Saya cuma menjentik-jentikan jari saya seperti ini, mereka tertawa kepada saya. Bahkan ketika saya cuma menggoyangkan bokong saya, mereka malah tertawa kepada saya. Bahkan yang paling anehnya, ketika saya 4 jam berdiri diam, mereka tetap tertawa kepada saya. Ya, saya kan tidak menyangka. Mungkin zaman sudah edan. Ya, mereka menertawakan kebodohan saya sama ketololan saya. Saya pun tidak menyangka sebodoh dan setolol saat itu. Lalu pimpinan partai datang mendatangi saya. Dia menjabat tangan saya, memuja-muja saya, dan mengatakan kepada saya, "Ente adalah sosok pemimpin yang karismatik. Anda cocok untuk menjadi pemimpin." Kemudian dia berkata kepada saya lagi, "Sekarang ini menjadi pemimpin tak perlu cerdas atau pintas. Yang penting ente disukai banyak orang. Demokrasi membuat seseorang menjadi pemimpin bukan lantaran kecerdasannya, tapi karena kemampuan disukai banyak orang. Pendukungmu akan memujamu, akan memujimu. Kamu akan menjadi sebuah pemimpin yang memiliki kontribusi dan SDM yang unggul. Tak peduli kamu berbohong, tak peduli kamu ngibul. Yang penting mereka tetap mempercayaimu dan memberikanmu kepercayaan sepenuh sebagai pemimpin. Anda inilah kader yang dibutuhkan oleh partai kami." Saya, kemudian mereka dandani seperti ini. Kemudian saya diikutkan pilkada. Bahkan saya sama sekali tidak tahu apa itu pilkada. Paling bodohnya saya nggak tahu bedanya pilkada sama pilkabe. Tapi sih orang teman-teman saya bilang kalau pilkabe nggak boleh dicoba-coba sama anak-anak. Tapi kalau pilkada boleh itu dicoba-coba. Makanya sekarang banyak yang nyalon malah nyoba-nyoba aja. Aduh, saya benar-benar nggak tahu. Saya bilang, "Pak, saya nggak punya ijazah, Pak." Mereka bilang kepada saya, "Tenang saja, ijazah bisa diatur, ijazah bisa kami palsukan. Jangankan ijazah ente, kebenaran ente aja bisa kami palsukan." Ya, saya cuma gitu aja. Dan tibalah pilkada, pemilihan kepala daerah. Sialnya saya menang ikut pilkada. Ya, seperti yang kalian lihat, sekarang saya jadi pemimpin. Berpakaian keren, parlente, necis lagi. Ya, dulu saat menjadi badut, saya tidak bisa membuat orang tertawa. Tapi ketika saya menjadi pemimpin, saya bisa membuat orang-orang dan masyarakat saya tertawa terbahak-bahak kepada saya. Tapi saya ini
Badut yang sial. Betapa sialnya hidup saya. Dulu menjadi badut, sekarang menjadi pemimpin pun tetap menjadi badut. Badut yang bisa membuat mereka tertawa. Badut yang bisa mereka atur. Sungguh, memang saya badut yang sial. Percayalah, menjadi badut itu sulit. Kamu gak akan kuat. Biasa saja.